Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Ayyuhal ikhwah at-talabah rahimani wa rahimakumullah. Marhaban bikum fi halqatina al-jadidah dars al-hadis wa nahnu al-an fi fawaid al-hadis ba'da an darasna wa qara'na نص الحديث وكذلك قد بينا في اللقاء الماضي ما يتعلق بالمعنى الإجمالي من الحديث. وفي هذه الحلقة وفي هذا اللقاء الأخير من الموضوع الوجوب العدل بين الأولاد سنقرأ ما يتعلق بفوائد الحديث. أيها الأخوة rahimakumullah. Setelah kita membaca pada pertemuan sebelumnya, dua pertemuan sebelumnya tentang hadis kewajiban berlaku adil terhadap anak, kita sudah membacakan hadisnya, hadis Nu'man bin Bashir, kan kemudian juga kita sudah menjelaskan makna gharibah, kemudian juga sudah menjelaskan tentang makna secara global di hadis tersebut. Maka pada pertemuan yang ketiga ini kita akan menjelaskan tentang fawaidil hadis, faedah yang bisa kita dapatkan dari hadis tersebut. Ada beberapa faedah yang bisa kita dapatkan dari hadis tersebut. Yang pertama adalah masyru' an-nadbu ila ta'allufi bainal ikhwah wa tarki ma yuqi'u bainahum asyahna awil uquq lil aba. An-nadbu, jadi ada anjuran motivasi ta'alluf bainal ikhwah, untuk mendamaikan, untuk membuat hubungan antara persaudaraan antara saudara dalam keluarga itu menjadi harmonis. Jadi ini ada anjuran agar menjaga hubungan antara saudara-saudara yang ada di antara di rumah. Ini anjuran ini diarahkan untuk para bapak ya. Dan antum semua ketika nanti menjadi seorang ayah, hendaknya berlaku demikian ketika mensikapi antara anak-anak yang antum miliki. Semuanya antum harus berlaku adil dan menjaga persaudaraan di antara mereka. Wa tarki ma yuqi'u bainahum wasyahna awil uquqi ma yuqi'u bainahum wasyahna awil uquqa lil aba'i. Dan meninggalkan, menjauhi hal-hal yang menimbulkan di antara mereka asyahna. Syahna ini rasa dengki, hasad yang tersimpan dalam hati. Syahna itu sesuatu yang dendam, seperti itu. Jadi kalau terjadi orang tua membeda-bedakan anak, dia melebihkan seorang anak daripada yang lain, maka timbul kebencian. Dia akan menyimpan dalam hati, dia akan mengatakan, bapak saya nggak adil. Itu saudara saya lebih dicintai daripada saya. Akan tersimpan dalam hati. Asyahna. Makanya dalam syahna itu sesuatu yang tersimpan ya. Makanya charger itu kan tempat menyimpan ya. Charger itu dalam bahasa Arab adalah syahin. Syahin karena bisa menyimpan, mengisi. Awil uquqa lil aba, atau hal tersebut berpotensi akan menimbulkan kedurhakaan terhadap orang tua. Jadi ketika seorang orang tua tidak berbuat adil, maka anaknya akan merasa benci terhadap saudaranya, dan juga dia akan merasa ayahnya tidak adil, sehingga dia akan malas untuk berbakti kepada orang tuanya. Sehingga akan membuat dia berpotensi melakukan perbuatan-perbuatan yang durhaka kepada orang tua. Ketika diperintah nggak mau, malas. Malas lah, bapak nggak adil, saya malas panggil ini, tolong sini bantuin ini, nggak mau lah saya. Mending yang disayang tetap kakak yang pertama atau adik yang terakhir. Semuanya itu akan menimbulkan hal demikian. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah faedah dari hadis ini, jawazul isyhad fil hibah wa nahwiha. Dan yang ketiga juga sama, ini intinya tentang persaksian. Jadi boleh kita menjadi saksi untuk sesuatu yang mubah dan yang semacamnya, diminta
ada seseorang yang memberikan sedekah, kemudian tolong jadi saksi ya, kalau ini sudah saya sedekahkan kepada orang ini, nggak apa-apa. Ini masalah-masalah yang mubah atau maksudnya hibah ini maksudnya di sini maksud sedekah di sini adalah hadiah. Memberikan hadiah kepada seseorang, memberikan pemberian, tolong dipersaksikan sebagai saksi, nggak apa-apa. Untuk hal-hal yang tidak ada ramalan di dalamnya. Jadi nomor 3, nomor 2 sama, itu tidak boleh man utahammuli syahada fi ma laysa bimubahin. Artinya tidak boleh menjadi saksi untuk sesuatu yang haram. Misalnya ada temannya beli motor, motornya hasil curian. Kemudian kita menjadi saksi, ini tolong jadi saksi ya. Jadi apa tukang tadah motor hasil curian, kemudian temannya menjadi tukang tadah menerima penjualan dari hasil motor curian tersebut, atau handphone menjadi saksi. Oh nih motornya sudah saya jual ya, tolong saksikan, kamu jadi saksi. Atau menjadi saksi-saksi palsu, saksi-saksi untuk sesuatu yang haram. Misalnya temannya terlambat kembali ke asrama, kemudian karena ingin lepas dari hukuman ketika kembali, oh sudah benar ini. Temannya jadi saksi. Oh iya, dia pulangnya pas tadi jam 7 malam sudah kembali ke asrama. Ini jadi saksi palsu. Saksi yang tidak boleh seperti ini. Ini bersaksi. Sesuatu yang boleh, misalnya temannya dikatakan, oh temannya ini katanya tidak mengerjakan apa namanya tugas asrama. Oh teman yang lain mengatakan, oh sudah tadi saya lihat. Ini untuk sesuatu yang boleh, tidak mengapa, dan tentu saja menjadi saksi sesuatu yang tidak boleh, tidak diizinkan dalam Islam. Kemudian la ba'sa bima liqalbi ila ba'dil aulad ma taswiha bainahum fil ataya wa ghairihi. Jadi keadilan yang kita katakan kemarin itu dalam pemberian, sifatnya sifat harta, bersifat fisik ya. Pemberian orang tua orang tua memberikan anaknya, punya anak 4, semuanya diberikan uang jajan masing-masing, diberikan pakaian sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing, diberikan makanan sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing, diperhatikan sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing, sesuai dengan perkembangannya. Yang masih kecil mungkin agak lebih besar perhatian daripada yang dewasa, karena yang kecil, yang masih bayi butuh diperhatikan, butuh digendong, sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Jadi adil ini tidak masih sama, tapi disesuaikan dengan kebutuhan mereka masing-masing. Intinya kalau satu dikasih baju, jangan juga dikasih baju. Satu dikasih sesuai dengan kebutuhan, maka ini adalah masalah-masalah yang masalah-masalah fisik yang mampu dilakukan oleh orang tua, yang mampu dilakukan oleh seorang tua, orang tua dia bersikap adil maka boleh. Tapi dalam masalah hati, misalnya seorang orang tua lebih dia lebih suka, lebih condong, lebih mencintai anak yang kedua, misalnya anak yang kedua ini ternyata dia rajin, sering hafalnya banyak. Ada sedikit kita melihat bahwasanya bapak kita lebih suka sama anak ini. Meskipun dalam hal pemberian tetap menyamakan kepada anak-anak yang lain, misalnya 4 orang anaknya, akan tetapi ada sedikit kecolongan dalam masalah kasih sayang, dalam masalah hati ya. Dalam masalah kecintaan, lebih suka, lebih cinta kepada anak yang ini. Maka ini sesuatu yang tidak boleh kita protes, karena ini di luar kemampuan manusia. Seperti manusia, dia ketika mereka mendapatkan orang-orang yang teman-teman antum, mungkin antum punya teman-teman baik, tapi ada beberapa teman itu antum lebih suka pada teman tersebut. Dan ini suatu hal yang wajar dalam masalah hati. Tetapi dalam masalah pemberian, dalam masalah nafkah, dalam masalah pakaian, dalam masalah uang jajan, punya semua yang berkaitan dengan hal-hal yang mampu dilakukan oleh orang tua, maka wajib orang tua untuk berlaku adil. Adapun dalam masalah hati, ini adalah sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Tapi ya, jadi jangan langsung protes kalau sedikit kayaknya orang bapak saya ini kelihatannya lebih suka sama kakak yang pertama. Tapi ya sudah, kalau sudah seperti itu, kalau mereka orang tua sudah bersikap adil dalam masalah makan dan minum yang lainnya, masalah pengajaran, pendidikan, kasih sayang, sudah. Yang jelas kalau masalah hati kita tidak bisa protes ya. Kemudian yang selanjutnya, ini yang kelima, masru'iyatu istifsalul mufti minal mustafti fi ma yahtamil. Ini masalah fikih ya, maksudnya. Jadi hadis ini dianjurkannya seorang yang merinci pertanyaan. Jadi kalau ada orang bertanya, apa hukumnya misalnya
apa hukumnya jual beli, dropship misalnya, jual beli dropship gitu. Maka orang yang ditanya dia harus bertanya lagi, "Dropship itu apa sih? Coba jelaskan dulu." Karena dalam Islam, jual beli dropship itu belum pernah dibahas, yang ada hanya sudah dijelaskan aturan-aturan tentang jual beli yang terlarang, misalnya. Nah, maka seperti ini, seorang mufti yang ditanya ya, maka dia harus memberikan penjelasan, harus bertanya lagi. Seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika diminta untuk bersaksi tentang hadiah yang diberikan kepada Nu'man, maka dia mengatakan, "Apakah semua anaknya dapat hal yang sama? Apakah semua anaknya diberikan hal yang sama?" Jadi Rasulullah ingin merinci, benar nggak ini? Nah, ternyata jawabannya adalah, maka ketika diberikan jawaban, perincian sudah diberikan, maka nanti akan ketahuan jawabannya seperti apa. Kemudian selanjutnya yang keenam, wujubu qabulil haqqi wal mubadarah ila tanfizihi. Ini sudah kita sebutkan kemarin, wajibnya menerima kebenaran dan bersegera melaksanakannya. Ini kita ambil dari sikapnya para sahabat ketika mereka mendengar perintah tersebut. Bapaknya Nu'man al-Bashir ketika mendengar perintah Rasulullah SAW untuk mengembalikan pemberian, dia kembalikan. Dia tidak mengatakan, "Ya Rasulullah begini dan begitu." Tidak, langsung. Ketika Rasulullah sudah mengatakan begini, sudah terima kebenaran, kemudian beliau laksanakan. Jadi tidak boleh ditolak, tidak boleh dibantah, tidak boleh, "Wah, kayak gini ya, kok cocok ya? Zaman seperti ini kok ada ya hadis seperti zaman kayak gini, kok Al-Quran ini kok seperti ini?" Maka ini ada sebuah hal yang tidak pantas, tidak pantas ya. Kemudian yang terakhir, raddul hibah al-mukhalafah lisyara'. Jadi, dianjurkan mengembalikan pemberian yang tidak sesuai dengan aturan syariat. Seperti pemberian yang tidak adil, maka ini dianjurkan untuk dikembalikan lagi. Atau kalau memang solusi yang lain, kalau memang tidak ingin dikembalikan, maka yang lain semua mendapatkan hal yang sama. Baik. Ini adalah beberapa faedah dari hadis kita pada hari ini. Jadi ada 7 faedahnya, fawaidul hadis, dan ini ada dalam kitab ya, kitab muqarrar, mata pelajaran hadis di Ma'had kita. Sebelum kita akhiri, kita akan kita sampaikan sebuah hadis dari Nabi SAW. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Alaysa yasuruka an yakunu ilaika fil birri sawa." Nabi SAW bersabda, "Bukankah akan membuatmu senang, akan membuatmu gembira, an yakunu ilaika fil birri, an yakunu auladuka, anak-anakmu itu terhadapmu fil birri sawa." Mereka berbakti kepadamu dalam sama gitu. Jadi maksudnya di sini, jangan jangan bersikap berat sebelah terhadap anak-anak dalam masalah pemberian, dalam masalah kasih sayang. Karena kalau kita ingin semua anak tersebut bersikap berbuat baik, berbakti kepada orang tua, sama-sama berbakti, maka hendaknya kita juga bersikap berlaku adil, seorang orang tua berlaku adil terhadap anak-anaknya, karena dia mengharapkan agar anak-anak tersebut nanti berbakti kepada orang tuanya semuanya. Dan sebagian salah mengatakan, innalahum 'alaika minal haqqi an ta'dila bainahum. Sesungguhnya bagi kalian itu para bapak, 'alaika punya kewajiban, yaitu yang menjadi hak anak-anak tersebut adalah orang tua, an ta'dila bainahum. Jadi sesungguhnya bagi anak-anak kalian, 'alaika sudah menjadi kewajiban engkau, yaitu para bapak, yaitu hak mereka untuk anta ta'dila bainahum, engkau berlaku adil terhadap mereka. Kama anna laka 'alaihim minal haq, sebagaimana engkau juga memiliki hak terhadap mereka, terhadap anak-anakmu, an yabarruka, yaitu hak orang tua adalah anak-anaknya berbakti kepada orang tua. Jadi semuanya berlaku setimpal. Orang tua kalau ketika dia ingin anak yang berbakti, maka dia harus mendidik anaknya bersama anak-anaknya, maka dia akan mendapatkan balasan yang sama. Sebagaimana dikisahkan, bagaimana sebuah kisah ketika ada seorang orang tua lapor kepada Umar bin Khattab bahwasanya anaknya ini durhaka, tidak bersikap baik kepada orang tuanya. Maka oleh Umar dipanggil anak tersebut, "Ya gulam, kenapa kamu berbuat begini begitu?"
Kemudian anak tersebut mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, bapakku itu tidak pernah mengajarkan aku Al-Quran, tidak pernah mendidikku, tidak pernah mengajari ke aku, tidak pernah mendidik aku agar menjadi orang yang baik. Maka tidak pernah mengajarkan aku Al-Quran. Bahkan dia telah memilihkan aku seorang ibu yang bodoh, yang tidak bisa mengajarkan anak-anaknya." Maka kata Amirul Mukminin, dipanggil lagi bapaknya tadi, "Apa yang kau dapatkan dari anakmu adalah setimpal dengan apa yang telah kau lakukan. Dari tidak memilihkan ibu yang baik, tidak mengajarkan Al-Quran kepada anaknya, maka rasakanlah hasil dari perbuatanmu karena engkau tidak mendidik anakmu, tidak memiliki ibu yang baik, sehingga sekarang jadinya anakmu ini tidak berlaku baik terhadap diri." Jadi orang tua hendaknya berlaku adil, dan antum semua nanti ketika menjadi orang tua, ingatlah hadis ini, berlaku adillah terhadap anak-anak kalian, jangan bersikap berat sebelah karena kalian tentu akan mengharapkan anak-anak tersebut berbakti kepada kalian semuanya. Nah, tapi bihadzal qadar, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada hadis yang kedua dari materi yang ada di dalam kitab. Dan hari ini adalah hari terakhir setoran hadis. Tidak usah tunggu sampai jam 4 sore, silakan disetorkan via WA untuk tugas hafalan hadis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.